Selamat pagi semuanya kepada rekan-rekan di masing-masing perguruan tinggi, baik rekan-rekan dosen ataupun adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan ini penjelasan singkat ya, jadi mengenai kontes KRAI ini akan kami paparkan di sini. Jadi yang akan dilaksanakan tentu saja karena semuanya daring, jadi kontes KRAI yang mengacu kepada EBU Robocon itu juga menerapkan yang versi daring. Jadi pada tahun ini temanya, jadi tema KRAI atau yang mengacu ke EBU Robocon ini adalah melempar panah ya ke pot ya, ke tempat tertentu begitu. Nah, kebetulan pada tahun ini itu EBU Robocon ini adalah ulang tahun yang ke-20 ya. Ya, baik, untuk berikutnya akan ditampilkan mengenai ini game rule ya. Jadi game rule ini sebenarnya adalah versi yang luring, namun demikian untuk versi daringnya itu disederhanakan begitu. Jadi kalau di versi yang luring ini ada 2 tim yang bertanding, akan tetapi kalau versi daring itu hanya satu ya, jadi masing-masing mendemonstrasikan robotnya.
Ya, baik, itu tadi adalah kontes ya, bila dilaksanakan secara luring. Namun demikian pada kontes di Indonesia, versi Indonesia, kita akan melaksanakan secara daring. Jadi game field-nya akan disederhanakan, jadi hanya satu sisi saja. Jadi bisa dilihat di sini lapangan permainannya atau game field-nya. Jadi hanya satu sisi. Ada yang namanya scoring pot. Jadi scoring pot itu adalah tempat untuk melemparkan anak panah. Kemudian ada AR start zone. Jadi yang dimaksud dengan AR ini adalah aerokit robot. Jadi ini robot yang membantu throwing robot untuk membuat skor. Jadi satu robot yang di sini disingkat begitu TR Zone. Jadi untuk lebih memperjelas di sini saya tulis bahwa TR itu adalah throwing robot. Jadi ini bisa manual atau otomatis yang bekerja pada area lempar ya, atau throwing area. Nah, ini tentang game field dan juga tentang robot. Jadi ada dua robot ya. Jadi ada dua robot. Normalnya ada dua robot. Nah, kemudian untuk scoring spot. Jadi scoring spotnya hanya menjadi 4 dari 5 yang game penuh. Jadi 4 ini dibagi menjadi tipe pertama pot table. Jadi ini potnya lubangnya lebih besar. Kemudian yang paling besar maksudnya. Kemudian ada tipe pot table tipe yang kedua. Ini ukurannya lebih kecil lubangnya. Dan ini tabelnya bisa diputar begitu. Demikian juga untuk yang tipe pot table yang ketiga ini adalah lebih kecil lagi. Jadi ini akan lebih mempersulit lagi untuk melemparkan anak panah. Ya. Nah, kemudian tentang robot. Jadi robot ini bisa dirancang apakah dia manual atau semi otomatik ataukah full otomatik ya. Nah, untuk AeroKit robot atau AR ini dapat dioperasikan secara remote ya dan wirelessly. Jadi ini memang untuk AR robot ini memang karena masuk ke tengah lapangan begitu, ini hanya boleh dikontrol atau dioperasikan secara wireless ya. Nah, di satu sisi untuk yang throwing robot atau TR ini bisa dioperasikan secara wireless atau melalui kabel. Nah, ini karena ada persyaratan bahwa tim ini harus di luar lapangan, tidak boleh berada di dalam, maka kabelnya ini panjangnya boleh tak terbatas ya. Boleh tak terbatas. Jadi tidak dibatasi panjang kabelnya. Tapi perlu diingat bahwa mungkin kabel itu bisa mengganggu operasi robot. Nah, ini bila AR ataupun TR ini dioperasikan oleh operator ya. Nah, kemudian juga sebenarnya normalnya itu membuat dua robot ya, tetapi kalau tidak dimungkinkan untuk membuat dua robot, satu robot pun boleh ya. Jadi satu robot bisa berpindah begitu, berfungsi sebagai AR ataupun sebagai TR.
Nah, kemudian juga apa, permainannya ya, jadi permainannya, yang utama kan sebenarnya ada robot, kemudian berikutnya ada anak panah ya. Jadi anak panahnya ini semuanya totalnya adalah 20 ya. Jadi 20, ini 5 ditaruh di rak, kemudian 5 di apa, preloaded ya, jadi ditaruh di AR ataupun TR. Jadi pada saat awal itu yang ada di lapangan itu totalnya ada 10 ya, jadi 5 preload dan 5 ditaruh di rak. Nah, kemudian ada 10 sisanya nanti kalau sudah apa bisa dipakai kalau eh, anak panah yang dirak sudah habis ya. Nah, eh, berikutnya jadi di sini setelah dimulai pertandingan ini seperti pada apa kontes yang sebelumnya begitu, jadi semua tim member harus keluar dari game field ya, jadi arena pertandingan. Nah, berikutnya ini ketika dalam pertandingan ya, jadi ketika anak panah di rak ini sudah diambil semua, maka tim ini dapat dapat masuk ke game field untuk memasang 5 ya, untuk memasang 5 anak panah berikutnya ke rak gitu ya. Nah, dengan demikian karena tadi ada 10 yang sudah dipakai dan totalnya 20, berarti kesempatannya itu hanya ada 2 kali masang di rak selama pertandingan. Nah, ini adalah tentang pertandingan, kemudian tentang persiapan begitu ya, dan penggunaan anak panah. Kemudian yang berikut di sini adalah tentang tugas dari TR ya. Jadi TR ini hanya setelah tentu saja setelah pertandingan mulai dia hanya dia bergerak dari start zone ya, kemudian pada saat pertandingan ini TR atau throwing robot ini hanya bekerja di throwing area. Nah, kemudian TR ini bisa melakukan ini melempar atau memanah lah ya. Jadi memanah dari throwing area. Di sini hanya hanya satu anak panah saja yang bisa yang bisa dilempar setiap waktu ya. Jadi tidak boleh bareng-bareng dua dilemparkan ya. Jadi anak panah berikutnya itu baru boleh dilempar bila anak panah sebelumnya sudah berada di pot atau mungkin berada jatuh di lapangan. Nah, kemudian setelah ini berikutnya adalah ketika setelah 5 anak panah preload ini sudah dipakai begitu, kemudian boleh dilakukan pekerjaan yang dituliskan di sini. Jadi TR ini bisa saja mengambil anak panah dari rak, kemudian bisa juga mengambil ini anak panah yang ada di ini area melempar ya, kemudian juga bisa juga menerima anak panah yang dibawa oleh robot pembantu ya, AR. Kira-kira seperti ini tugas untuk throwing robot, kemudian tugas untuk aero kit robot atau AR. Jadi ini AR ini dari stasiun ya, jadi stasiunnya berada di tengah ya. Jadi ini setelah ini dia bisa masuk ke scoring area atau di throwing area secara langsung. Kemudian juga ini AR ini dapat memutar begitu portable tipe 2 atau tipe 3 untuk membantu TR yang akan
memanah ya, akan melempar panah ke pot. Nah, berikutnya AR ini juga bisa mengambil anak panah yang terjatuh ya di lapangan dan eh, apa eh, bisa saja membawa ya ke throwing area ya untuk diberikan kepada TR. Jadi bisa seperti itu diberikan untuk TR, kemudian TR yang akan melempar anak panah tersebut. Nah, eh, apa AR ini tidak boleh membuat skor di scoring area ya. Namun demikian dia diperbolehkan pergi dulu ke throwing area, kemudian membuat skor juga boleh. Artinya melemparkan anak panah itu diperbolehkan untuk AR. Nah berikutnya untuk scoring ya. Jadi scoringnya jika satu anak panah ya ini masuk ke pot dari scoring spot, maka akan mendapat nilai 1. Berikutnya bila 2 anak panah ya masuk ke dalam satu pot, maka ini dikatakan sebagai twinning. Jadi tim ini mendapatkan nilai 8. Nah, ini berbeda dengan versi yang luring. Jadi kalau luring tadi di video disebutkan 4 untuk twinning, tapi kalau di versi online ini 8. Jadi kalau 8 skornya kalau bisa membuat twinning ya. Jadi dua anak panah bersamaan masuk ke pot. Nah, berikutnya multiple twinning. Jadi ini dimungkinkan. Jadi misalkan tidak 2 tapi 4. Nah, ini diperbolehkan. Jadi multiple ya. Jadi bisa saja di satu pot itu ada 4 bahkan 6 anak panah. Jadi 3 twinning di situ. Nah, kalau dia ini ada misalkan ada ini ya, ada contoh di sini adalah ada ini ya 3 panah di pot 1, kemudian ada 2 panah di pot 2. Jadi 3 panah itu berarti yang twinning 1, yang 1 dihitung 1. Berarti ada 8 ditambah dengan 1. Kemudian ada 2 berpasangan twinning di pot yang lain berarti dihitung 8. Jadi totalnya adalah 8 plus 1 plus 9. Jadi 8 plus 8 plus 1 ya jadi 17 ya. Oke, kemudian juga ini dipersyaratkan bahwa ini di scoring spot ini maksimum twinningnya itu hanya 3 ya, jadi hanya 6 ini yang dihitung sebagai twinning. Nah, kemudian kelebihannya ini tidak dihitung. Ya, kemudian maksimum total skor itu adalah 80 ya. Jadi karena karena total anak panahnya adalah 20, kemudian kalau dia membuat twinning berarti ada 10 pasang ya, 10 kali 8 berarti total skornya ada 80 maksimumnya. Ini adalah perkara scoring. Kemudian yang berikutnya adalah penentuan pemenang gitu ya. Jadi penentuan pemenang ini adalah berdasarkan skor ya, kemudian juga berdasarkan ini ya rata-rata skor kalau pertandingannya ini maksudnya tim tampil beberapa kali ya, jadi tampil tidak hanya sekali, jadi maka dihitung rata-rata skornya ya, kemudian sisa waktu ya, jadi sisa waktu. Nah ini kalau misalkan baik skor atau sisa waktu ternyata masih draw, masih seri begitu, maka
yang didapat dari skor spot yang keempat itu adalah pemenangnya ya, yang lebih tinggi ya di apa namanya di spot skor yang keempat. Kemudian berikutnya urutan berikutnya adalah di skor spot yang kedua. Nah, kemudian baru terakhir kalau kalau susah ditentukan pemenang dari kriteria di atas, maka baru referee yang akan menentukan. Nah, kemudian juga untuk tim yang tidak mendapat 80 tentunya akan dihitung dihitung perolehan rata-ratanya ya. Jadi rata-rata skornya berapa. Dan juga hierarkinya adalah spot 4 ini yang paling susah sendiri karena potnya lubangnya paling kecil, kemudian berikutnya spot 2 ya, urutan hierarki berikutnya seperti itu. Nah, tentu saja kalau masih ini akan ditentukan oleh referee atau juri. Nah, yang terakhir ini adalah nanti ketika ketika pertandingan bukan pertandingan ya demonstrasi begitu ya. Jadi ini nanti untuk keperluan online diperlukan 4 kamera begitu. Jadi 2 kamera sifatnya statis untuk melihat situasi di lapangan dan kemudian 2 kamera moving ini akan melihat situasi untuk robot ya. Jadi robot throwing dan robot aerokit. Baik, mungkin itu dari saya dari ini KRAI, penjelasan KRAI. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.